Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan membawakan materi 5 dan 6 tentang perencanaan sumber daya manusia dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses yang berlangsung secara sistematis sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang merupakan aset penting perusahaan. Lewat penerapan tahapan perencanaan sumber daya yang tepat, akan tercipta harmonisasi antara karyawan dan pekerjaan. Tujuan dari perencanaan sumber daya ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks sumber daya manusia perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai hal, yaitu membantu HR mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. HR bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan sumber daya manusia memungkinkan HR untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Proses perencanaan sumber daya manusia. Secara garis besar, proses perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 4 langkah yang meliputi 1. Persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah paling awal yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan sumber daya manusia yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek sumber daya manusia, seperti jumlah skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Langkah selanjutnya dari perencanaan sumber daya manusia yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan sumber daya manusia, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi kerja, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selain itu, variabel tidak terduga seperti pengunduran diri serta pemecatan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam analisa. Yang ketiga, perkiraan permintaan sumber daya manusia. Kemudian, HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast atau perkiraan permintaan. Dalam langkah ini, penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai dengan memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand sumber daya manusia, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan sumber daya manusia yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah sumber daya manusia di perusahaan. HR bisa melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan,
manajemen sumber daya manusia, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait sumber daya manusia. Perusahaan juga bisa menggunakan jasa konsultan untuk meminimalisir reaksi negatif, terutama mengenai masalah hukum dan legal. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Terdapat paling sedikit 5 manfaat yang dapat dipetik melalui suatu perencanaan sumber daya manusia secara baik. Yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada dalam organisasi secara lebih baik. Yang kedua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas kerja dari tenaga kerja yang sudah ada dapat ditingkatkan. Yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentu kebutuhan akan tenaga kerja di masa depan, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya. Yang keempat, penanganan informasi ketenaga kerjaan. Dan yang kelima, merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi suatu kerja yang menangani sumber daya manusia dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi baik oleh faktor yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, atau bisa disebut faktor internal, maupun faktor yang berasal dari luar organisasi, yaitu faktor eksternal. Pertama, faktor-faktor internal. Terdapat 5 diantaranya: rencana strategi, anggaran, estimasi produksi dan penjualan, perluasan usaha atau kegiatan baru, dan rancangan organisasi dan tugas pekerjaan. Di samping itu, faktor-faktor internal juga dapat dipilahkan berdasarkan sistemnya, seperti sistem informasi manajemen dan organisasi, sistem manajemen keuangan, sistem marketing dan pasar, dan sistem manajemen pelaksanaan. Kedua, faktor-faktor internal yaitu meliputi sebagai berikut. Yang pertama, situasi ekonomi. Yang kedua, sosial budaya. Yang ketiga, politik. Yang keempat, peraturan perundang-undang. Yang kelima, teknologi. Dan yang keenam, pesaing. Faktor internal dan faktor eksternal tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Perencanaan sumber daya manusia harus bertitik tolak dari pengkajian terhadap faktor-faktor tersebut. Teknik-teknik peramalan sebagai instrumen perencanaan. Teknik peramalan atau forecasting merupakan instrumen suatu perencanaan. Menurut Handoko tahun 1994 menyatakan bahwa untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang dapat dilakukan dengan teknik forecasting. Beberapa teknik forecasting yang dapat digunakan dalam melakukan perencanaan berkaitan dengan penyusunan sumber daya manusia seperti ekstrapolasi. Ekstrapolasi merupakan suatu teknik peramalan dengan memproyeksikan kecenderungan-kecenderungan masa lalu ke masa depan. Artinya, tingkat dan jenis perubahan yang terjadi di masa lalu digunakan sebagai bahan untuk meramalkan perubahan-perubahan yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang. Kedua, indeksasi. Indeksasi adalah suatu metode memperkirakan kebutuhan ketenaga kerjaan di masa depan dengan menyesuaikan dengan suatu indeks tertentu. Yang ketiga, analisis statistikal. Analisis statistikal sangat bermanfaat karena analisis demikian digunakan dengan memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi sebagai penyebab bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Yang keempat, analisis anggaran. Rancangan anggaran belanja terdiri dari berbagai mata anggaran, baik dilihat dari segi penerimaan maupun pengeluaran.
Salah satu mata anggaran yang ada ialah belanja pegawai yang mencakup berbagai komponen seperti pembayaran upah, gaji, dan tunjangan. Salah satu segi mata anggaran demikian adalah alokasi dana bagi para pekerja baru yang diperkirakan diperlukan di masa depan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.